Kalau ada perkumpulan orang jahat ngumpul semua, maka itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi apa? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak akan kumpul umatku itu berada di atas kesesatan. Ada sekelompok maling, agamanya Islam, gitu ya, KTP-nya Islam, kumpul menjadi perampok. Apakah masih disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW? La, tidak. Karena mereka kumpulnya bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kata Nabi, gitu kan? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan kumpul dalam kesesatan, enggak. Tapi dia kan Islam, agamanya Islam, ya. Nampak zahirnya Islam, tetapi batinnya itu sudah tidak menerima keislaman. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sudah masuki hadis yang ke-41. Judulnya adalah Ittiba'u syar'illahi ta'ala imadul iman. Mengikuti syariatnya Allah Ta'ala itu adalah pondasinya iman, tiangnya iman. An Abi Muhammadin Abdillahi bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amru bin Al-As, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya di sini berarti bapak dan anaknya adalah sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau satu radhiyallahu anhu. Ya, berhubung keduanya yaitu ya Abu Muhammad Abdullah itu anaknya, bapaknya adalah Amr bin Al-As, sahabat juga. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Di belakang kalimatnya ada kalimat radhiyallahu anhuma. Qala, Abu Muhammad Abdullah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna keimanan seseorang. Ya, makna la yu'minu ini ada dua makna. Yang pertama adalah la yakmulu imanuhu wa la yasihu. Yang pertama adalah tidak sempurna iman seseorang. Ya, ini makna yang pertama, la yu'minu. Ya. Makna yang kedua adalah la yasih, tidak sah keimanannya. Ya. Jadi la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, atau tidak sah keimanan seseorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawanya. Nah, hawa itu maknanya adalah al-mail ila syai', kecenderungan kepada sesuatu. Ya. Keinginannya. Sehingga keinginannya itu taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku bawa. Ya, apa yang telah aku bawa. Ya. Maka di sini ikhwah yang dirahmati Subhanahu wa taala menjadi sebuah ketentuan gitu ya. Apakah iman seseorang ini baik atau tidak dilihat dari ya hawa nafsunya, keinginannya, kecenderungannya. Begitu ya di sini ya. Apakah keinginannya itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ataukah tidak? Ya, kalau sesuai berarti dia sudah mencapai tingkat keimanan, di mana keimanan bisa disempurna, bisa juga keimanan itu sah ya, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah ini ya, ini hadis sahih. Ya, telah kami riwayatkan kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Baik ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas kandungan dari hadis ini. Yang pertama adalah dijelaskan dalam kitab ini
Poin yang ingin disampaikan yang pertama, al-muslimu insanun mutakamilun. Ya, muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya adalah sosok manusia yang sempurna. Ya, al-muslim insanun tatakamalu fihi jawanibus syakhsiyah al-misaliyah. Fala ta'arada baina qawlihi wa fi'lihi wala tanaqada baina sulukihi wa fikrihi bal huwa insanun yatawafaqu fihi al-qalbu wal lisan ma'a sairi a'dha'ih. Di sini ya. Jadi mukmin atau muslim yang sempurna itu adalah apa? Sempurna dari segala sisi. Ya, menjadi sosok yang patut menjadi tauladan. Ya. Fala ta'arada baina qawlihi wa fi'il. Tidak ada perbedaan antara ucapannya dan perbuatannya. Tidak ada pertentangan antara perilakunya dengan pemikirannya. Tetapi ya, muslim itu adalah manusia yang sesuai antara hatinya dan lisannya, begitu pula dengan seluruh anggota badannya. Jadi nggak bisa ya, seseorang itu kalau karakternya sudah emosi nggak bisa dimodifikasi, ya dibuat jadi santun, nggak bisa. Ya, karena kenapa? Kalau sudah itu adalah akhlaknya, akhlak ini adalah satu kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan terus menerus, maka orang ini akan menjadi ya akhlak sesuai dengan kebiasaannya. Itu maka penting di sini ikhwah, kita melakukan pembiasaan yang baik-baik. Ya, biasa ngomong yang baik, biasa bicara tidak emosi, tidak ngegas, tidak temperamental. Itu tidak bisa disulap dalam sekejap, nggak bisa. Tapi apa? Butuh latihan-latihan. Itu butuh waktu yang panjang, itu pembentukan karakter butuh waktu yang panjang. Maka karakter yang sesungguhnya yang terbaik bagi kita sebagai manusia adalah karakter yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bagaimana? Coba lihat. Nabi Muhammad itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijaga akhlaknya, karakternya sejak kapan? Sejak beliau itu ya masih dalam kandungannya ibunya. Jadi pembentukan akhlak dan karakter ini bukan setelah masuk usia sekolah, enggak. Coba lihat bibit aja nih, ya Siti Aminah dengan Abdullah, ini bibit unggul dua-duanya. Meskipun ketika itu adalah masa jahiliyah, di mana banyak kesyirikan, banyak tindakan-tindakan asusila, banyak tindakan-tindakan kriminal, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah pada saat itu, tetapi Abdullah dan Aminah ini tidak sedikit pun terkontaminasi dengan tradisi yang ada pada saat itu. Tidak. Mabuk-mabukan enggak, nyembah berhala enggak, berzina apalagi, berjudi tidak. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan dua manusia ini, ya, maka dari kedua manusia Abdullah dan Aminah ini nanti kelak lahirlah manusia mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia kandungan sudah dirawat dengan baik, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu pula ketika lahir, subhanallah, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai usia dewasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia kanak-kanak saja ya, dalam sebuah riwayat dikatakan apa? Ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, usia kanak-kanak, ya mendengar suara-suara dari kota Madinah, kota Mekah gitu ya, ingin melihat apa sih, ada keramaian apa di kota Mekah. Maka dia mengajak kawannya untuk melihat. Ya, belum sampai ke tempat pertunjukan itu,
Allah Subhanahu wa taala sudah menjaganya, menidurkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai waktu siang pun tiba. Keesokan harinya pengen lagi ngelihat, pengen lagi mengetahui apa itu, ya, kegiatan-kegiatan jahiliyah yang ada pada saat itu di kota Mekah. Tapi Allah Subhanahu wa taala kembali menjaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga apa? Tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya yang merusak pada saat itu. Jadi sudah sejak usia kecil dijaga, dibiasakan dengan hal yang baik. Ya, maksudnya apa yang saya ingin sampaikan di sini adalah apa? Manusia itu kalau ingin baik itu tidak biasa simsalabim gitu loh. Gak bisa, butuh latihan-latihan. Ya, kita dulu semuanya punya masa-masa kelam semuanya. Ada ya masa-masa kelam ya. Dulunya sering begini, dulunya malas sholat, dulunya nggak kenal yang halal dan haram. Dulu kita kenal itu. Dan dulu kita nggak tahu apakah itu hukumnya halal atau tidak. Ketika kita ingin memperbaiki diri kita butuh waktu yang cukup lama kan? Ya, orang yang taubat dari kemaksiatan itu godaannya berat. Baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam apa? Godaan hawa nafsu nih. Digoda, udah enak gitu. Ya. Dari luar kadang apa? Lingkungan. Kita ingin taubatan nasuha, misalkan mantan maling gitu ya. Mantan maling mobil gitu kan ketangkap sama polisi, begitu di penjara dia tobat di penjara, begitu keluar dari penjara apakah langsung masyarakat yang menerima dia? Tidak, masih pada khawatir, jangan-jangan wah ini raja maling baru saja lepas dari kandangnya gitu kan, hati-hati nih, hati-hati. Padahal dia sudah bertekad ingin taubat ya, nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Maka tidak simsalabim memperbaiki diri itu. Butuh waktu, latihan-latihan yang panjang. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita apa? Yang penting adalah amal. Wa qul i'malu, kata Allah. Wa qul i'malu. Katakanlah ya Muhammad kepada kaum i'malu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, beramallah sebanyak-banyaknya. Meskipun upaya-upaya yang kita lakukan selama ini mungkin tidak maksimal gitu hasilnya ya. Hasilnya nggak maksimal, upaya sudah maksimal, cuman hasilnya nggak maksimal. Misalkan nggak sesuai dengan harapan kita, ya Allah saya pengen jadi orang soleh kok masih gini-gini aja gitu kan. Saya pengen meninggalkan kemaksiatan totalitas, pokoknya nggak mau maksiat lagi, tapi masih aja terjebak dalam kemaksiatan, misalkan begitu ya, masih juga bikin kesalahan. Ini adalah ujian dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang pertama ini yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang penting apa? Di sini ya, kita berupaya melakukan perbaikan diri kita. Mukmin yang baik, muslim yang baik adalah muslim yang ucapannya, perbuatannya, pemikirannya itu sinkron, semuanya satu. Begitu ya. Jangan pengen misalkan digimik-gimikin tuh, oh dia tuh santun. Kalau sekarang apa sebut gemoy gitu ya. Yang katanya begitu kalah debat ngamuk-ngamuk. Nah, berarti nggak gemoy itu. Ya, memang aslinya begitu. Cetakannya begitu awalnya gitu. Kenapa kok bisa begitu? Karena biasa begitu gitu. Maka kan dalam bahasa Indonesia kan akhlak itu bisa disinonimkan dengan tabiat ya. Ya. Dipadan katakan dengan tabiat. Tabiat itu bahasa Arab itu toba. Tabi'ah. Ya, asal katanya adalah toba ayat ba'u, yaitu apa? Cetakan. Dicetak. Jadi tabiat ya. Kalau misalkan akhlak, kebiasaan ini sudah menjadi tabiat, susah. Nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa. Ya. Tabiatnya dia santun. Kapan sih ketahuan santunnya? Ketahuan santunnya bukan ketika dia dipuji. Ya, ketahuan santunnya bukan ketika dia mendapatkan posisi yang menyenangkan hatinya, bukan.
Ketahuan santunnya itu adalah ketika apa? Dia dalam posisi tidak menyenangkan, dihina, dicaci maki, dibully, di roasting bahasa sekarang ya, di roasting. Kelihatan itu, ini orang santun apa enggak, kelihatan ketika diuji dengan itu. Jadi jangan antum begini, oh orangnya hebat, orangnya santun, kata-katanya baik, ya. Ternyata apa? Ketika kita puji dia, ketika dia dalam posisi sedang nyaman. Orang nyaman gimana sih? Biasa gitu, senyum gitu kan ya. Bagaimana semuanya? Halo say gitu kan ya. Apakah kalian semua sehat gitu kan? Tapi ketika ada yang mengkritisinya, ketika ada yang menguji amarahnya, dia marah tidak? Itu dilihat. Contohlah sosok Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah yang namanya marah-marah sama bentak-bentak, nggak ada tuh. Karena Nabi Muhammad akhlaknya mulia, akhlaknya baik. Beliau itu kalau dihinakan masalah-masalah duniawi tidak marah sedikit pun, tidak. Tetapi kalau hukum Allah, syariat Allah sudah dihinakan, beliau marah. Bagaimana marahnya? Apakah bentak-bentak? Tidak. Cukup menampilkan wajah memerah, wajahnya merah, sudah. Sahabat sudah paham ini, Nabi Muhammad marah. Ini orang santun begitu marahnya, gitu ya. Jadi marahnya bukan pukul-pukul meja, bukan nunjuk-nunjuk, ya. Maka dalam bahasa Arab itu telunjuk itu as-sababah. As-sababah itu telunjuk, jari telunjuk. Diambil dari kata-kata sabba yasubu. Sabba yasubu artinya apa? Menghina, mencaci. Orang biasanya kalau mencaci nunjuk-nunjuk, kamu gitu kan. Nabi Muhammad nggak pernah nunjuk bikin kamu ya, nggak. Karena beliau bisa menahan emosinya, menahan amarahnya. Mungkin kalau kita sulit ya, subhanallah, maka janganlah gitu ya, jangan sok santun, sok gemoy, sok baik, padahal memang nggak baik gitu loh. Nggak usah, udah apa adanya aja. Memang gua begini nih adanya, begitu udah. Cuman kebanyakan kita senang dibohongin sih, senang dikibulin kita. Oh orangnya baik banget tuh, suka ngasih uang, ngasih beras, ngasih minyak. Nah ini ya, janganlah. Ternyata apa? Beda antara perbuatannya dengan lisannya dan hatinya, beda. Muslim itu nggak begitu. Ya, apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya gitu loh. Ya, kalau dia marah, hatinya marah, ya marah, tunjukkan kemarahan gitu. Kalau hatinya senang, ya senang, tunjukkan kesenangan itu gitu. Ya, tapi orang mukmin muttaqin ketika dia marah mencoba mengendalikan amarah, ditahan dia. Di antara tandanya gimana, caranya gimana supaya menahan emosi itu, menahan amarah itu? Ya, as-sukut, diam. Maka kalau kita lihat ada tokoh yang lagi marah, dia diam. Itu apa yang dilakukan sebenarnya diam itu? Dia mencoba mengendalikan amarahnya. Ya Allah. Kadang berupaya senyum, gitu ya. Menahan amarah dia, itu bagus kayak gitu. Ketika sudah redam, dia mengungkapkan kata-kata dengan tenang biasa lagi. Begitu. Makanya dalam Islam itu nggak boleh kita mengambil keputusan ketika marah, nggak boleh. Hati-hati suami nih ya. Suami lagi marah gitu, capek-capek gitu ya. Di pabrik, di perusahaan udah diomelin sama leader, pulang ke rumah istri ngomel-ngomel, marah-marah, yang sepaneng nih, marah-marah, minta cerai. Kata suami, iya nggak apa-apa kita cerai. Padahal ketika itu dia sedang emosi, sedang marah. Hati-hati, jangan mengambil keputusan ketika dalam keadaan emosi. Kalau bisa mah kita tahan emosi lah. Ya makanya kalau misalkan ada istri diam aja gitu ya, mah kok diam aja, itu istri sedang mengendalikan emosinya gitu. Lagi kesel sama kita cuma mengendalikan emosinya gitu ya. Sama, ada
suami diem gitu ya kepada istrinya gitu kan. Istrinya tanya kepada suaminya, "Pah, kenapa Pah kok diem aja?" Nah, itu mungkin suaminya sedang mengendalikan emosinya, amarahnya tadi. Ya, itu ya. Baik, Ikhwah, itu yang pertama, poin pertama ya. Jadi ini Nabi Muhammad ingin menyampaikan pesan kepada kita adalah tadi, ya, muslim yang baik, muslim yang sempurna adalah muslim yang memang ideal. Idealnya gimana? Ucapannya, pemikirannya, hatinya, perbuatannya itu satu, nggak beda gitu loh. Ya, jangan sampai lisannya ngomong A, hatinya ngomong B. Zaman sekarang ada yang ngomong begitu juga ya. Ada ngomong begini nih, "Wah, itu kan apa namanya, di depannya saja, di belakangnya nggak begitu tuh." Sehingga ada yang bilang jangan kayak orang yang pakai belangkon. Belangkon itu kan, coba lihat belangkon ya, di depannya damai gitu ya, atasnya begini kan ya, di belakangnya kayak ngepel begini kan. Katanya jangan begitu ya, katanya. Kayak pakai belangkon, belangkon itu kan depannya kayak damai tapi belakangnya begini. Tapi saya nggak paham juga tuh apa filosofis belangkon begitu ya, bukan berarti begitu kan ya. Cuman jangan sampai begitulah kita. Di depan seolah-olah damai tapi di belakang itu hati kita, awas nanti. Ya, bukan begitu. Ya, menahan emosi, menahan amarah itu maksudnya adalah apa? Kita redam amarah kita, kita hilangkan rasa dendam kita, sudah. Karena kalau kita punya dendam itu nggak enak loh, capek batin ini. Ya, kita makin benci kepada seseorang, justru orang itu yang paling selalu kita ingat, gitu ya. Dongkol banget sama si ini nih. Itu orang yang kita keselin, yang kita benci, justru menjadi pusat perhatian kita gitu loh. Karena kenapa? Karena kita mencari kesalahan-kesalahan dia. Itu menyakitkan batin, nggak tenang hati. Udah, makanya apa? Udah berdamai dengan kesalahan-kesalahan orang lain, karena bisa jadi satu saat nanti posisi kita pun seperti orang itu pernah melakukan kesalahan atau akan melakukan kesalahan. Gitu, udah damai saja, berdamai ya, itu ya. Baik, pesan yang kedua adalah di sini pembahasan tentang hakikat hawa. Hawa itu adalah apa? Al-mail ilal haq khasatan. Ya, kalau kata Imam Nawawi sebenarnya yang namanya hawa ini identik kepada kecenderungan kepada yang benar. Harusnya begitu. Jadi hawa kita ini, keinginan kita ini gitu ya, harus kepada hal yang baik-baik. Ya, wa mahabbatuhu wal inqiyadu ilaihi, dan kecintaan kepada Allah serta keterikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka." Nah, di sini ya, aku tidak melihat Tuhanmu ya, kecuali ya dia bersegera menuju hawamu. Nabi Muhammad SAW ya, menuju apa? Menuju kecintaan kepadamu. Aku tidak melihat Tuhanmu kecuali Allah atau Tuhanmu itu segera menuju ke kecintaan kepadamu. Ini ucapan Siti Aisyah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ya. Jadi Allah itu cinta sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu pula Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cintanya Nabi Muhammad ataupun cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW gitu ya, ini adalah kebaikan. Bukan kayak cinta manusia dengan lawan jenis. Enggak semuanya baik kan? Ya, kalau istri cinta kepada suami, kebaikan. Suami cinta kepada istri, kebaikan. Tapi enggak selalu kecintaan seorang laki-laki pada wanita ataupun sebaliknya itu kebaikan. Enggak selalu kan? Tapi kalau cintanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW, begitu pula cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala,
pasti itu kebaikan. Jadi ini sih, mana hawa di sini bisa dimanakan adalah apa? Kecenderungan kepada sesuatu yang baik. Gitu ya. Kadang juga yang disebut dengan hawa itu hanya mutlak untuk rasa cinta dan kecenderungan kepada sesuatu. Maka bisa mencakup kebenaran, bisa mencakup yang selainnya. Ya, bisa hak, bisa batil. Ya, hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini bisa kepada kebaikan, bisa kepada yang batil. Hawa nafsu makan itu bagus, tapi kalau kebanyakan nggak bagus, kan gitu ya. Hawa nafsu kepada istri bagus, betul ya, tapi hawa nafsu kepada selain istri bagus nggak bagus. Repot kalau dalam kehidupan rumah tangga sudah nggak punya nafsu, repot, berarti nggak punya cinta, bahaya ya. Ini udah keluarga semua kan? Masih ada yang bujangan? Masih ada ya? Iya. Iya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga itu suami harus punya rasa cinta kepada istri, istri pun harus punya ada rasa cinta kepada suami, begitu. Kalau sudah hilang rasa cinta itu, wah bahaya ini. Ini cinta yang baik, hawa nafsu yang baik nih. Gitu ya. Sebagaimana apa? Suami, istri atau orang tua cinta kepada anak-anaknya, itu baik. Tetapi ketika kecintaan kepada anak-anaknya ini lebih mengutamakan ya keinginan-keinginan anak kita, mengabaikan hak-hak Allah, maka kecintaan kita itu hal yang tidak baik, kan gitu ya. Kadang ada orang tua begitu kan ya, saking cintanya kepada anak-anaknya, semuanya dituruti keinginan anaknya, padahal itu bukan kebaikan dan bahkan terkadang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada anak gadisnya gitu kan, "Pak, aku nggak mau pakai jilbab, panas, ribet." Saking sayangnya itu bapak kepada anaknya, yaudah nggak apa-apa dah. Padahal anaknya sudah remaja, sudah dewasa gitu ya. Saking cintanya kepada anak dibiarin, udah nggak apa-apa. Ini hak kamu nak, bebas kamu apa saja keinginan kamu, yang penting kamu senang bahagia. Nah itu nggak bagus tuh. Ya, itu ada kecenderungan yang tidak baik, kecintaan yang tidak baik. Nah ini ya, maka tergantung nih kemana arah cinta kita, hawa nafsu kita. Maka kata Allah apa? Ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu ya. Allah itu mengilhamkan kepada jiwa kita ini fujurnya, ya, godaan untuk melakukan kejahatan, wa taqwaha, begitu pula godaan untuk melakukan ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Itu dua itu Allah kasih peluang masing-masing. Kemudian Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh aflah, beruntung. Man zakkaha, siapa saja yang membersihkan jiwanya. Apa makna membersihkan jiwa ini? Membersihkan jiwa yaitu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi segala amal soleh, ya, kebaikan-kebaikan itu adalah membersihkan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi man dassaha, siapa saja yang mengotori jiwanya, mengotori jiwa dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pilih aja, silakan nih. Dua peluang ini dalam diri kita ada semua. Kita mau taat kepada Allah, peluangnya ada, dikasih oleh Allah kesempatan itu. Peluang untuk maksiat kepada Allah itu pun dikasih oleh Allah Subhanahu. Silakan. Mana yang akan kita lakukan? Begitu ya. Maka di sini penting kita ini menjadikan hawa nafsu kita ini lebih cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi tadi jelas ya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang, atau tidak sah, tidak benar gitu ya, tidak benar keimanan seorang
sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku bawa. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang juga hawa ini pun hanya khusus untuk apa? Kecenderungan kepada syahwat saja. Nah ini, ya. Jadi kadang maknanya adalah yang namanya hawa itu mengikuti kebaikan-kebaikan. Ada juga kadang mencakup hak dan batil, mengikuti yang hak dan mengikuti yang batil. Terkadang juga maknanya hanya mengikuti yang batil saja. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis ini. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini, yang disebut dengan hawa adalah kecenderungan manusia untuk mengikuti, ya, pelampiasan syahwatnya. Kalau sudah bicara syahwat, bicaranya adalah kesenangan dan kenikmatan, nggak lain. Biasa gitu ya. Kalau syahwat yang negatif nih, kesenangan, kenikmatan. Makanya ada orang yang pola hidupnya disebut dengan hedonisme. Hedonisme itu apa? Paham yang, ya, apa? Yang mengutamakan kesenangan, kelezatan. Kalau makan hanya kenikmatan yang utamakan, lezatnya, mewahnya. Ya, maka ada orang itu kalau makan di warteg gengsi. Ya, makan di kaki lima gengsi. Ya, pengen makannya di rumah makan mewah-mewah. Itu berarti sudah kena paham hedon. Orang hedonisme kayak itu. Makannya yang mereknya M, ya, MCD, nah, apalagi BK, nah, apalagi, nah, macam-macam lah, mewah-mewah makannya. Kalau di warteg, makanan rumah makan kaki lima, nggak mau dia. Atau ada juga yang mau makan begituan, tapi lebih mengedepankan kepada apa? Kelezatannya, kenikmatannya. Maka kalau lagi mencari makanan, cari yang enaknya dulu, yang lezatnya dulu. Nggak dilihat apakah halal atau tidak. Konon katanya ya, kata orang yang sudah makan nih, katanya daging babi itu enak loh. Daging paling enak katanya. Lembut teksturnya, apa namanya? Teksturnya itu lebih lembut. Ya ketika dikunyah itu enak katanya. Saya nggak pernah ngerasakan juga, nggak tahu tuh. Itu katanya begitu. Sama daging anjing pun enak katanya. Daging anjing itu katanya agak kenyal-kenyal begitu ya, enak katanya ya. Makanya di Solo banyak daging anjing dijual-jualin tuh. Ya. Banyak rumah makan yang menjual daging anjing. Enak. Nah, orang yang tidak mempedulikan halal atau tidak halal, yang penting lezatnya, nikmatnya gitu ya, berarti kena paham hedonis juga. Ya. Begitu. Karena kenapa? Dia ingin memuaskan syahwatnya gitu loh. Ikhwah, dunia ini tidak mungkin memuaskan syahwat kita. Mustahil, saya katakan, mustahil. Karena kenapa? Kita ini makanan saja misalkan. Antum makan apa yang paling antum suka? Misalkan makan semur jengkol. Ya. Atau kalau di Bekasi ada yang namanya sayur gabus pucung. Ada orang Bekasi sini? Atau pendatang semua ini? Ya. Kalau di Bekasi ada sayur gabus pucung, ikan gabus. Itu nikmat. Saya dari Banten, ketika nikah orang Bekasi, dikasih sayur gabus. Kaget saya, apa enaknya saya bilang nih. Ya aneh gitu ya, ikan gabus kok dibikin sayur gitu ya.
Yang saya tahu ikan pindang itu biasanya tuh. Tapi saya cobain, nikmat banget ini. Nikmat banget, enak ya. Ketagihan. Ya, sehingga saya katakan ini makanan favorit saya nih, gitu kan. Coba nih. Antum ingin memuaskan syahwat antum dengan makanan yang antum sukai. Makan sayur gabus pucung seminggu aja. Setiap hari makan gitu. Pertanyaannya, apakah makin nikmat? Enggak makin nikmat loh. Setiap hari makan gabus pucung, setiap hari makan semur jengkol, meskipun awal seneng banget makan, wah enak nih, mantep nih gitu kan. Sehari 2 hari, ternyata lidah kita ini nih, ya, lidah perasa kita ini, gitu ya, yang merasakan lezatnya makanan itu, ini pun ada masaknya. Enggak selamanya itu pas untuk 1 minggu makan itu terus, enggak. Ini membuktikan bahwasannya apa? Dunia ini tidak bisa memuaskan syahwat kita, nggak bisa. Di satu titik makan itu aja, enggak. Ada yang suka makan kebuli, nasi kebuli. Habis maulid makan kebuli. Besok makan kebuli lagi. Lusanya makan kebuli lagi. Seminggu makan kebuli. Saya yakin dia nggak bakalan makan kebuli lagi. Bosan pasti seminggu lagi baru makan lagi gitu ya. Jadi jangan punya keinginan seperti itu. Karena kenapa tadi tuh? Yang namanya syahwat di dunia itu nggak bakal terpuaskan. Nggak bakalan dunia ini kalau memuaskan syahwat kita. Tapi orang-orang hedonisme ini ingin dunia ini memuaskan syahwatnya, sehingga mereka itu suka mencari-cari kesana kemari gitu loh. Bosan dengan yang satu pindah ke yang lain terus saja. Maka ikhwah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita jangan mencari kepuasan di dunia. Makan itu untuk ibadah kepada Allah. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, itu antum kalau punya kitabnya, itu kitab jilid yang kedua. Ya. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitab jilid kedua itu, halaman yang ketiga masalah itu ya, itu katakan apa? Ada Kitabu Adabil Aqli, kitab membahas tentang adab makan. Beliau mengatakan di situ, al-aqlu minad dini, makan itu bagian daripada amalan agama, perintah agama. Iya, ibadah itu. Tapi maksudnya bagaimana? Kalau niat makan itu niatnya adalah untuk menguatkan badan kita supaya sehat, sehingga kesehatan badan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, bukan hanya sebat apa at-taladzud, merasakan kenikmatan di mulut, at-tamatu gitu ya, merasakan kesenangan, at-tanaum, inginnya nikmat. Ya Allah, makan senikmat-nikmat apa makanan itu hanya 12 senti saja ke bawah. Setelah ke bawah itu enggak ada lagi rasa nikmat, enggak ada, hanya di mulut saja ke bawah 12 senti. Kayak antum makan sambal ya, makan sambal nikmat, tapi nikmatnya sambal hanya 12 senti dari mulut ke bawah. Setelah itu ke bawah penyakit. Ya, makanya hati-hati yang makan sambal nih jangan banyak-banyak. Di Indonesia tuh sambal level-level gitu ya. Level 1, level 2, level 3 sampai level 10 tuh. Nggak paham juga saya siapa yang pertama kali menggagasnya itu level-level begitu ya. Padahal makan sambal itu kalau kebanyakan nggak bagus. Makanya hati-hati, boleh makan sambal, boleh, tapi jangan banyak-banyak. Cuma mentang-mentang doyan banget sama sambal, tiap kali makan sambal mulu gitu ya. Nah ini hati-hati. Ya ditambah lagi minum air putihnya jarang gitu kan. Habis makan mie ayam, minumnya teh manis, es teh manis. Oh bahaya banget itu. Kadang kita nggak memperhatikan makan itu ya. Yang penting segar nih, panas-panas begini. Oh pakai es nih. Ini makanya hati-hati ya. Makan itu bukan hanya untuk apa? Untuk pemuas syahwat nafsu kita, bukan. Untuk sehat badan. Maka ketika kita makan, ini makanan menyehatkan saya enggak nih? Gitu ya. Kalau menyehatkan badan saya, alhamdulillah saya makan. Kalau enggak, tahan dulu dah.
Itu. Jangan bicaranya mas, oh enak nih, makanan paling enak, lezat nih. Boleh kita merasakan kelezatan makanan, boleh hukumnya, tetapi bukan tujuan utama. Ya, maka Nabi Muhammad kan ada makanan kurmanya itu, ada yang namanya kurma ajwa, kurma Nabi. Ya, menisbatkan kepada Nabi Muhammad kan ya. Ada juga, ada satu anggur itu, anggur yang hijau, yang besar-besar itu, yang manis-manis, yang panjang-panjang hijau. Itu adalah anggur kesukaan Nabi Muhammad SAW. Itu boleh, kita boleh, tapi jangan mencari kepuasan dengan itu gitu loh. Kenapa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nih, ada sebuah kisah tentang makanan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW satu ketika, satu malam bangun. Bukan bangun sih ya, keluar rumah. Ya, ternyata apa? Nabi Muhammad kelaparan malam itu. Coba bayangin ya, seorang nabi kelaparan malam-malam. Berarti Nabi Muhammad hidupnya nggak mewah kan? Ya, kok Nabi Muhammad nggak ada pengawalnya gitu kan ya? Kan beliau itu nabi, pemimpin negara gitu kan ya? Negara Madinah kan pimpinan Nabi Muhammad kan? Itu malam itu keluar tuh, malam-malam tuh. Ya, ternyata ada temannya yang sudah menjanjikan malam itu untuk makan di rumahnya. Maka Nabi Muhammad ingat, oh iya tadi ada sahabatku yang memintaku untuk datang ke rumahnya, itu kan ya. Wah, malam ini lapar nih, keluar nih, ya, menuju rumah teman itu. Di tengah perjalanan ketemu Abu Bakar Siddiq. Maka kata Nabi, ya Abu Bakar, kamu ngapain malam-malam keluar begini? Ya Rasulullah, aku tidak mendapati makanan di rumah, aku kelaparan. Kelaparan kok sama gitu kan ya. Subhanallah ini, ya, ini soulmate banget nih ya, jiwanya satu gitu loh. Nabi Muhammad kelaparan, dia kelaparan juga. Jalan, udah kalau gitu ikut aku yuk ke rumah itu. Oh ya, sebelum sampai ketemu lagi sahabat yang kedua, siapa? Umar ibn Khattab. Ditanya, Umar, mau kemana kamu? Aku mau cari makan, lapar ini katanya gitu ya. Loh kok sama gitu kan ya. Akhirnya apa? Ya udah kalau engkau mau, aku ajak ke rumah temanku untuk makan di sana. Bertamu ke sana. Ya, ternyata si tuan rumah itu yang ada di rumahnya hanya istrinya kan, suaminya sedang belanja gitu ya, sedang persiapkan untuk menyambut Rasulullah SAW gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, mana suamimu? Suamiku sedang ini gitu kan, membeli sesuatu untuk persiapan malam ini gitu kan ya. Oh iya, ya aku sudah berjanji dengan suamimu untuk datang malam ini, tapi yang diundang kan cuma aku nih gitu kan ya, cuma Rasulullah SAW. Aku ini bawa 2 orang sahabatku gitu kan, boleh nggak ikut? Minta izin Nabi Muhammad tuh. Boleh nggak ikut 2 orang sahabatku? Siapa? Abu Bakar dan Umar. Oh iya, silakan silakan. Masuk ke dalam. Makanlah mereka. Selesai makan, kata Rasulullah SAW, kalian tadi keluar dari rumah kalian masing-masing dalam keadaan lapar. Sekarang kalian dalam keadaan kenyang. Ingatlah, kata Rasulullah SAW, nikmat yang kalian rasakan malam ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ini kata Nabi. Maka sahabat-sahabat pun mengingat itu, mereka pun termenung dan bahkan ada yang menangis. Gitu ya. Jadi makan itu bukan untuk semata-mata merasakan kelezatan, ya, dan makan itu pun bukan semata-mata untuk kenyang begitu loh, bukan. Ya, kadang kita bukan lagi kenyang tapi kekenyangan. Ya, kalau kita orang Indonesia kan belum makan nasi, meskipun udah makan mie ayam 2 mangkok masih aja belum makan. Udah makan belum? Belum. Tadi bukan makan bakso. Udah bakso 1 mangkok, asinan 1 mangkok gitu ya. Lah itu udah makan kan belum makan nasi. Nah, itu ya. Makanya coba nih kita ubah mindset kita, makan itu nggak selalu makan nasi ya. Tapi memang perut kita harus dibiasakan juga ya dengan makan-makan seperti itu. Makan roti gitu ya, makan makan ubi-ubian gitu, umbi-umbian gitu ya. Singkong, jagung, ya ubi, coba biasakan juga. Ya. Baik. Selanjutnya yang ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah
ittiba'ul hawa mansaul ma'asi wal bid'ah wal i'rad 'anil haqqi. Kata Nabi apa di sini, atau kata Imam Nawawi, mengikuti hawa nafsu itu adalah ya tempat tumbuh berkembangnya orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan, ya, dan juga bisa menjadi apa, penyebab melakukan bid'ah dan menentang yang hak. Hati-hati nih, hati kita ini kalau bikin maksiat, kata Nabi, satu maksiat meninggalkan titik hitam di hati kita. Ibaratnya hati kita bening, bersih, gitu ya. Melakukan dosa, tinggallah dengan dosa itu, disebabkan oleh dosa itu noda hitam, titik hitam di hati kita. Tik. Jika bertaubat, lepas itu, hilang noda hitamnya. Jika melakukan maksiat lagi, maka menempel noda hitam lagi. Terus melakukan dosa lagi, maksiat lagi, dosa lagi, maksiat, tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Noda-noda hitam ini menutupi hatinya yang tadinya bersih tadi, sehingga hatinya menjadi hitam. Ketika hatinya menjadi hitam ini, maka ketika ada ajakan-ajakan kebaikan, maka menolaknya. Ditolak itu ajakan kebaikan, malas untuk ibadah, ditentang itu yang hak, bahkan dia malah menerima yang batil. Maka jangan kaget antum ya, kalau misalkan ada orang jahat temennya sama orang jahat gitu, emang itu tempatnya gitu. Wah, ini kan penjahat-penjahat semua. Iya, kalau ada perkumpulan orang jahat ngumpul semua, maka itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi apa? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan kumpul umatku itu berada di atas kesesatan. Ada sekelompok maling, agamanya Islam, gitu ya, KTP-nya Islam, kumpul menjadi perampok. Apakah masih disebut sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Lah, tidak. Karena mereka kumpulnya bukan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, kata Nabi, gitu kan, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan kumpul dalam kesesatan, enggak. Tapi dia kan Islam, agamanya Islam, ya. Nampak zahirnya Islam, tetapi batinnya itu sudah tidak menerima keislaman. Atau masih ada keislaman, cuman Islamnya kecil, lemah, imannya lemah. Kenapa demikian? Karena hatinya sudah hitam, gelap, penuh dengan noda-noda hitam di situ. Apa yang menyebabkan hitam? Kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tetap hati kita ini bening, bersih gitu ya, kalau bikin dosa langsung istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha, insyaallah langsung suliqat, kata Nabi, bersih kembali. Jangan nunda-nunda. Tapi kalau terus-menerus kita ngikutin hawa nafsu berkelanjutan, terus-menerus tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ini adalah tempat pertumbuhannya orang-orang yang ahli dengan kemaksiatan. Ya. Kemudian hawa nafsu yang diperturutkan ini seperti Tuhan yang disembah selain Allah. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat ya Muhammad, ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Tadi ya. Maka dalam segala aspek hidup kita ya, milih pemimpin jangan ngikutin hawa nafsu. Jangan. Karena kenapa nih? Jari kita nih akan bersaksi di hadapan Allah. Ya. Dosa besar itu kan ada 3 yang paling utama. Ya.
Dosa besar paling utama itu 3. Yang pertama adalah asyirku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah qauluz zur au sahadatu zur, ucapan palsu atau saksi palsu. Kalau mensekutukan Allah kita sudah tahu, insya Allah kita berupaya untuk meninggalkan ya. Durhaka kepada orang tua kita sudah tahu, dan insya Allah kita berupaya untuk tidak durhaka kepada orang tua. Sahadatu zur nih, saksi palsu. Kadang kita nggak sadar gitu loh. Contohnya apa? Memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu ya, sudah tahu dia itu nggak baik, kita katakan baik, kita coblos dia, kita pilih dia, padahal kita tahu dia tidak baik. Berarti kita memberikan kesaksian palsu di hadapan Allah. Hati-hati ya. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat itu kami kunci mulut-mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, sedangkan tangan-tangan mereka itu kami buat bisa bicara, tangan-tangannya bicara, ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka pun bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia. Maka jangan dianggap enteng ini mah milih pemimpin gak ada hubungan sama akidah. Ada. Ini pemimpin itu ada persaksian kita di hal bener nggak nih? Udah tahu dia penjahat, udah tahu dia nih zalim, udah tahu dia nih nggak amanah, udah tahu dia nih pengkhianat, udah tahu dia nih pendusta, tukang bohong, tapi lantaran masuk duit banyak kepada kita, kita pun berubah persaksian kita di hadapan Allah, padahal dia jahat, zalim, tapi kita menunjuk dia seolah-olah dia ini orang baik. Ini ikhwah, hati-hati ya. Maka jangan sampai itu sama saja kita mengikuti hawa nafsu ya, karena ngasihnya banyak, amplopnya tebel gitu kan. Kalau yang baik-baik nggak ngasih duit. Itu kejadian tempat saya ada ya, ini tahun 2019, bahkan tetap berjalan sekarang ini. Itu ada calon anggota legislatif ya, Kabupaten Bekasi. Dia ini maaf nih, kebetulan non muslim. Di tempat itu ada calegnya ustadz, alim, soleh. Memang ustadz ini duitnya kurang, nggak punya duit dia, dan dia nggak suka bagi-bagi duit, nggak suka. Ya. Ini ada jamaah dikumpulin tuh untuk mendoakan caleg yang non muslim ini. Iya, kumpul itu majelis taklim ngedoain si caleg ini pada non muslim supaya jadi. Saya pas tahu itu kaget, marah saya, astagfirullahaladzim, ini kita nggak punya iman apa ya kayak begini ya. Di situ kan ada ustadz yang soleh, kenapa nggak dukung dia gitu? Nggak taunya apa, si ustadz ini miskin, nggak punya duit katanya. Sedangkan si caleg ini yang non muslim nih ya, yang caleg non muslim ini duitnya gede, puluhan juta, ratusan juta ngasih. Nah yang kayak gini berarti ngikutin hawa nafsu, kalah akidahnya, kalah imannya oleh tadi uang yang hitungannya ya kita dikasih 100.000, 200.000, apa cukup buat 5 tahun? Nggak cukup. Jangankan itu jamaah ya, apakah cukup untuk ya mempertanggungjawabkan kita di hadapan Allah? Dikasih 5 juta bisa nyuap malaikat nggak? Nggak bisa. Berapapun malaikat nggak bisa disuap. Yang bisa menyelamatkan kita adalah apa? Amal saleh kita, keyakinan kita yang sesungguhnya yang benar. Maka penting jamaah ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya jangan sampai dalam segala hal itu patokan kita adalah kebenaran yang sesungguhnya datangnya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Alkitabnya, dan juga yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW lewat as-sunnahnya.
dan juga yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Cuman ulama-ulama yang mana nih gitu ya? Ulama-ulama yang baik adalah ulama warasatul anbiya, ulama yang mewarisi para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimana sih? Ulama yang tetap istiqomah dalam ketaatan, istiqomah mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, tidak mudah disuap, tidak mudah goyah keimanannya. Meskipun triliunan rupiah datang kepada dia, dia tetap kokoh kuat dengan keimanannya. Ya itu ulama yang sesungguhnya tuh. Ini mah ada ulama yang ditugasin untuk bagi-bagi duit. Allahu Akbar. Ya, supaya nyuap. Ya Allah. Yang kayak gitu tuh ulama su. Ulama su itu indikasinya kuat banget, dia lebih cinta kepada dunia, pengen jabatan, suka datang ke tempat-tempat pejabat. Ini ulama su tuh. Ya, kalau ulama yang benar itu pejabat mendatangi ulama. Begitu ya. Atau ulama ini ketika dekat dengan penguasa atau pejabat, dia memposisikan diri, dia tahu kapan gitu ya, ketika pejabat ini salah diingatkan. Begitu, ketika pejabat ini salah sudah diingatkan berkali-kali, tidak juga berubah, maka dia menjauh ya, tidak mengiyakan kebatilan. Kalau kebatilan, tolak kebatilan, nasihati. Kalau baik, dukung kebaikan itu, begitu. Ya jangan sampai, wah karena dikasih jabatan gitu ya, wah udah jelas-jelas tukang bohong, tetap dibelain, misalkan. Berarti ulama su yang kayak gini nih. Baik ikhwah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala itu ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir yang ingin disampaikan oleh Imam An-Nawawi adalah ittibaul hawa du'fun la yaliqu bil insan al mukarram. Ya, mengikuti hawa nafsu itu adalah kelemahan iman, kelemahan fisik. Ikhwah, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya, fisiknya mudah sakit, gampang sakit-sakitan. Bukan berarti orang yang sedang sakit banyak maksiat juga, enggak juga gitu ya, bukan begitu juga. Cuman ini enggak ada gairah hidupnya loh. Orang yang ahli maksiat itu, ini badannya itu tidak senang dengan ketaatan. Kelemahan, lemah dia. Lemah di hadapan setan, setan bisa mengendalikannya. Lemah di hadapan orang-orang yang bertakwa, lemah dia. Kenapa? Dia menjauh dari orang bertakwa, enggak punya keinginan bertakwa kepada Allah. Menjauh dari masjid, alergi dengan masjid. Hati-hati tuh. Maka siap-siap ya, jangan sampai kita dipaksa masuk ke masjid pas kita digotong dengan keranda mayat. Begitu, sekarang mumpung sholatnya masih di belakang imam. Nanti kalau sudah di depan imam siap mau. Jangan begitu ya. Mumpung masih di belakang imam sholatnya. Kalau sudah di depan imam berarti disolatin. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lemah kita. Ya, ini ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas mengikuti hawa nafsu itu adalah kelemahan fisik, kelemahan iman, kelemahan pemikiran, kelemahan jiwa. Tidak pantas kelemahan ini dimiliki oleh manusia yang mulia kayak kita semua ini. Gak pantas. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil bari wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kata Allah, telah kami muliakan Bani Adam dan kami angkut mereka di daratan, di lautan, dan kami anugerahkan kepada mereka dari yang baik-baik, dan kami utamakan mereka atas makhluk yang lain yang telah kami ciptakan dengan keutamaan. Jadi manusia itu lebih mulia. Ya, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling mulia di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Maka jangan sampai kita menghinakan diri kita dengan kemaksiatan. Malu. Makanya orang yang beriman itu kalau melakukan kemaksiatan dia sedih hatinya. Ya.
Malu kalau ada yang mengetahuinya. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian daripada iman. Al-haya'u kullu khair, malu itu semuanya baik. Idza aradallahu ayyuhlikal qauma fa'adha'a haya'ahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan satu kaum, seseorang ingin Allah binasakan, maka yang pertama kali akan Allah lakukan adalah menghilangkan rasa malunya. Ini ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah di bulan yang akan datang kita akan melanjutkan hadis yang terakhir ya dalam kitab ini, hadis yang ke-42 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat dan juga diberikan keberkahan dalam hidup kita, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.